Every night in my mind, I feel the perfume of the spring. Baby, I won't deny you're the lady of my dreams. Yeah, my life, where you push me slowly up and down. Baby, let me kiss you, sexy body. I will be so kind. Dale linda, te amo, te llama. Dia pikir dia yang paling hebat, merasa paling pintar dan paling kuat. Dia memang pintar, pintar ngibul. Dia memang kuat, kuat makannya alias rakus. Pada suatu hari yang cerah di tahun 93, ada beberapa mahasiswa yang sedang asik mengobrol. Tapi jika dilihat lebih lanjut lagi, ada satu mahasiswa yang merasa kurang nyaman. Kau sangat tidak jelas, Tama. Dasar hitam. Udahlah Marco, kamu ini selalu aja meledek sahabatmu Tama. Seharusnya kita ini diskusi terlebih dahulu untuk pertemuan dengan mahasiswa lain, membahas mengenai desa Belangguan. Nah, benar. Kalau gitu kita diskusi di WA aja. Di sana kan nggak banyak orang yang tahu. Akhirnya, Marco dan juga Kasih pun menyetujui ajakan Tama untuk pergi ke WI atau warung ibu. Mereka di sana akan mendiskusikan tentang aksi yang akan dilakukan di desa Belangguan, Jawa Timur. Aksi ini karena terjadi konflik antara para petani dan juga tentara. Karena lahan pertanian rakyat desa Belangguan akan digunakan untuk latihan perang, menggunakan senapan panjang dan juga mortar. Di saat mereka sedang berdiskusi, tiba-tiba Diskusi itu penting. Bergulat pemikiran itu wajib. Tetapi suatu saat kita harus bergerak. Tak cukup hanya sibuk berduel kalimat di sini. Kita adalah generasi yang harus bergerak. Bukan hanya mendiskusikan undang-undang yang mengekang kita selama puluhan tahun di bawah tekanan satu jempol. Ngomong yang keras, Marco. Jangan hanya mendengus. Saya hanya pesimistis. Kawan-kawan kita yang hanya berdiskusi karya Pak Prab saja sekarang sudah dipenjara. Bagaimana kita bisa berharap para tapol dan keluarganya akan memperoleh keadilan, rehabilitasi nama, dan pemulihan jiwa? Itu pertanyaan kita semua Marco. Itulah sebabnya nanti kita akan berdiskusi, mendata, dan melawan sejarah palsu buatan mereka bersama mahasiswa dari universitas lain. akhirnya mereka pun selesai berdiskusi dan akan dilanjutkan esok hari dengan mahasiswa lainnya. Mereka pun kembali ke kos masing-masing. Sesampainya di kos, Marco yang hendak menuangkan air ke dalam gelas tiba-tiba mendengar suara ketukan pintu yang sangat keras. Mau mencari siapa? Tak usah kau tanya-tanya. Ikut saja. Benar, dia Marco Mahendra. Bawa dia keluar. Mereka pun membawa Marco ke tempat yang Marco sendiri tidak tahu di mana. Sesampainya di sana, Marco diberikan banyak pertanyaan dan juga disiksa hingga tidak sadarkan diri. Mana Kasih Kinanti? Keesokan harinya, Marco yang sudah sadarkan diri tapi masih terbaring, tiba-tiba dibangunkan oleh para intern. Mereka akan mulai untuk menginterogasi kembali dan juga menyiksa Marco kembali.
Gak apa-apa ini. Marco mendengar suara Kasih yang sedang diinterogasi dan sambil menjerit kesakitan. Bangun lu! Marco, kita diskusi saja. Ayo santai. Minum. Kenapa kamu menolak program pemerintahan? Jawab. Yang mana, Pak? Itu aksi kalian yang mau tanam-tanam jagung itu. Jangan pura-pura goblok. Gangguan. Itu diskusi saja nantinya dengan petani. Mereka merasa prihatin karena itu ladang mereka yang digunakan untuk tempat latihan. Kami mendengarkan. Siapa? Siapa di belakang kalian? Kami mahasiswa semua, Pak. Tidak ada yang di belakang. Semuanya sama-sama di depan. Siapa? Samar-samar Marco mendengar teriakan suara Kasih yang sedang kesakitan dan meminta tolong. Tetapi tiba-tiba anak buah Intel 1 memasang kembali penutup mata Marco dan juga mengikat kembali tangannya. Marco pun dikembalikan ke tempat penahanan dan berseberangan dengan itu Kasih sedang disiksa dan juga diinterogasi. Dasar komunis. Setiap kamu jawab dengan kacau, atau setiap kali aku tak puas dengan jawabanmu, aku hajar mukamu dengan penggaris ini. Kenapa kalian berniat mengganti presiden? Urusan apa kalian anak-anak kecil mau mengganti presiden? Kenapa kalian menolak program pemerintah? Segala mau mengadakan aksi-aksi tanam jagung. Seperti ajaran komunis begitu. Ya enggak lah, semua ajaran baik kan memang menyuruh kita untuk berbagi. Ajaran orang tua, agama, sila kelima Pancasila kan juga berbicara soal keadilan sosial. Sok ngejarin lagi. Kalian ikut-ikutan PKI. Pidato-pidato Arifin Bramantio kan membela petani dan buruh. Persis PKI. Pidatonya itu membela semua rakyat Indonesia yang miskin. Setelah itu, Kasih dibawa oleh anak buah Intel 2 dimasukkan ke dalam sel berseberangan dengan tempat sel Marco. Mereka bingung karena hasil diskusi mereka yang belum terlaksana tiba-tiba sudah tercium oleh aparat. Mereka pun mengobrol dengan mata tertutup dan juga tangan diikat. Kasih, itu kau. Iya, kita di mana sih kok? Aku menduga kita di markas tentara. Kasih, di mana Tama? Aku curiga karena dia tidak ada di sini dan tiba-tiba saja hasil diskusi kita sudah tercium aparat. Padahal kita belum membicarakan dengan mahasiswa lain. Pengkhianat itu ada di mana-mana, bahkan di depan mata kita, Marco. Kita nggak pernah tahu dorongan setiap orang untuk berkhianat. Bisa aja duit, kekuasaan, dendam, atau sekadar rasa takut. Kita harus belajar kecewa bahwa orang yang kita percaya tuh ternyata memegang pisau dan menusuk punggung kita. Kita nggak bisa berharap semua orang akan selalu loyal pada kita. Tapi jangan mentang-mentang Tama tidak ada di sini, kita layak mencurigainya. Sejadi aja ada orang yang mendengar saat kita berdiskusi di WI. Pada titik yang luar biasa menyakitkan karena strum itu terasa mencapai ujung syaraf, aku sempat bertanya, apa yang sebetulnya kita kejar? Kekuatan, Marco. Keinginan yang jauh lebih besar untuk tetap bergerak. Ini semua menaikkan militansi kita, bukan memadamkannya. Kita nggak ingin selama-lamanya berada di bawah pemerintahan satu orang selama puluhan tahun, Marco. Kita mungkin hanya nyamuk-nyamuk pengganggu bagi mereka. Tapi aku tahu satu hal, kita harus mengguncang mereka. Kita harus mengguncang masyarakat yang pasif, malas, agar mereka mau ikut memperbaiki negeri yang sungguh korup dan berantakan ini, yang sangat tidak menghargai kemanusiaan ini, Marco. Aku hanya bertanya, seandainya kita dicambuk sampai mati pun, apakah ada gunanya? Kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak mencoba. Aku harap, semoga tak harus memakan korban. Aku tak keberatan kalau aku harus mati, Kasih. Jangan salah, aku cuma mempertanyakan, kalau hingga saat ini tahun 93, tak ada satu tokoh pun yang berani menentang secara terbuka.
Lalu, Akan ada yang muncul, Marco. Percayalah. Yang penting kita ingat, setiap langkahmu, langkah kita, apakah terlihat atau tidak, apakah terasa atau tidak, itu adalah sebuah kontribusi, Marco. Mungkin saja kita keluar dari rezim ini 10 atau 20 tahun lagi. Saat Marco dan Cassie sedang asik mengobrol, tiba-tiba ketua Intel menghampiri dan menyuruh anak buah Intel 1 untuk membawa Marco keluar. Mereka akan menginterogasi kembali Marco dan akan disiksa lebih kejam lagi. Saat sedang disiksa, tiba-tiba Siapa yang membayar kegiatan kalian? Bohong. Siapa yang memimpin aksi gangguan? Bohong kau. Siapa kontak kalian di Surabaya? Bohong. Jangan berlagak tidak tahu. Cheers. Halo, Marco. Mahendra. sialan, berhenti kau, rajungan. Kenapa, Marco? Bentar. Dia mau ngomong. Aku paham perasaanmu, Marco. Kamu tidak pernah sekalipun tahu sifat dan perasaan seseorang. Kata-kata, makian, dan ejekan yang sering kamu lontarkan mungkin tidak pernah terpikirkan olehmu bahwa hal-hal itu membuatku sakit hati. Bahkan saat-saat itu kau masih bisa tertawa dengan puasnya. setelah Marco mendengar pernyataan dari Tama yang membuatnya kecewa atas apa yang telah terjadi, Marco pun dikembalikan ke dalam sel. Cassie yang mendengar suara gebrakan, lalu dia Marco, apakah itu engkau? Oh, aku lega kau kembali. Kau baringkan saja tubuhmu. Marco, tolong jawab aku. Marco, Kasih, disetrum yang menusuk syaraf itu bisa kuatasi. Memang sangat sakit dan hampir membunuhku. Tapi itu tak seberapa. ada apa Marco? Aku bertemu Tama, mengenakan kemeja batik, dengan kamera dan blitsnya sibuk memotretku selama aku disiksa. Saat Marco dan Cassie sedang termenung, tiba-tiba anak buah Intel menyuruh anak buahnya untuk membawa mereka keluar. Mereka akan membawa ke tepian laut. Kita akan kemana? Ke kuburanmu. Sedangkan di tempat lain, para orang tua yang sudah mengetahui adanya anggota aktivis yang hilang, mereka lalu mencari ke surat kabar atau bertanya ke polisi, tapi hasilnya tetap nihil. Bahkan di tahun 98 juga berdiri organisasi Komisi Orang Hilang. Mereka senantiasa mencari kabar dan juga membantu para keluarga untuk mencari anaknya. Banyak keluarga yang anak atau saudaranya hilang, mereka berkumpul bersama untuk sekadar bertemu, saling bertukar informasi, atau bahkan menguatkan satu sama lain. Sama seperti yang dilakukan oleh Ibu Marco dan juga Ibu Cassie. Mereka bertemu dengan para anggota lainnya juga, dan juga mengundang anggota Komisi Orang Hilang untuk menanyakan informasi yang telah didapat. Saya selalu berharap bahwa pertemuan kita suatu hari nanti bukan karena alasan yang sama. Mencari anak, adik,
kakak, suami, kekasih kita, melainkan karena kita sudah mengetahui apa yang terjadi dengan mereka. Kita belum tahu apa yang terjadi dengan mereka, di mana mereka berada. Kita harus terus-menerus menuntut pemerintah agar memberi kejelasan tentang mereka yang belum kembali. Bagaimana? Apakah ada kabar? Semenjak kita mendapat laporan tentang nama-nama aktivis yang hilang, dan ada laporan juga tentang adanya temuan tulang-tulang di beberapa pulau, komisi langsung bergerak mencari informasi dari dokter forensik, tapi ternyata tidak membuahkan hasil. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 2007, para keluarga anggota aktivis yang hilang dan juga anggota dari komisi hilang akan mengadakan unjuk rasa di depan Istana Presiden. Mereka akan mengadakan ini sama seperti dengan para ibu-ibu yang ada di Chile dan juga Argentina, yaitu untuk meyakinkan pemerintah tentang kejelasan orang-orang yang hilang. Baru tahun ke-9 Ibu Marco, di Argentina dan Chili, para ibu berpuluh-puluh tahun dengan tabah dan kuat menggugat setiap Kamis, setiap tahun. Iya. Pada 18 Januari 2007, di bawah matahari senja, di hadapan Istana Negara, para keluarga anggota aktivis yang hilang dan juga anggota komisi orang hilang memakai baju berwarna hitam, dinaungi payung hitam. Mereka tak berteriak ataupun melonjak, bahkan bersuara dalam diam. Aksi ini disebut Kamisan. Izinkan saya membacakan surat yang mungkin Marco ataupun Kasih ingin sampaikan kepada keluarga, saudara, ataupun kita di masa sekarang. Saat ini, kami berada di perut laut, menunggu cahaya datang. Ini sebuah kematian yang tidak sederhana. Terlalu banyak kegelapan, terlalu penuh dengan kesedihan. Kegelapan yang kami maksud adalah karena kalian tidak tahu kami berada di sini dan mencari di mana kami berada. Gelap adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Pada setiap gelap ada terang, meski hanya secercah, meski hanya di ujung lorong. Tapi jangan pernah kita tenggelam pada kekelaman. Kelam adalah lambang kepahitan, keputusasaan, dan rasa sia-sia. Jangan pernah membiarkan kekelaman menguasai kita, apalagi menguasai Indonesia. Masih ada kebaikan yang tumbuh dan hidup di dalam gelap. Adapun kesedihan yang kami maksud, karena kita tak akan bisa lagi bersama-sama. Terima kasih kami ucapkan kepada orang tua, saudara, kawan-kawan yang dengan tabah mencari kebenaran, menyusuri jejak kami, mendeteksi sisa-sisa tetesan darah kami yang mungkin tercecer di antara pasir dan daun, atau aroma tubuh kami di perairan ini. Pasti itu bukan suatu yang mudah, tetapi kami menyadari mencari kebenaran tentang apa yang terjadi pada kami adalah sebuah perjalanan panjang. Jika jawaban yang kalian cari tak kunjung datang, jangan menganggap bahwa hidup adalah serangkaian kekalahan. Di dalam upaya yang panjang itu, pasti ada beberapa langkah signifikan. Kami tak tahu Indonesia macam apa yang kalian alami sekarang. Kami harap jauh lebih baik dibanding masa hidup kami. Kami harap tak ada lagi penculikan dan pembunuhan terhadap mereka yang kritis. Seandainya belum ada satupun pimpinan yang menunaikan janjinya untuk mengungkap kasus kematian kami dan kematian semua kawan-kawan lainnya, maka inilah saran dari kami. Kalian semua harus tetap menjalankan kehidupan dengan keriangan dan kebahagiaan.
Jangan terjebak pada kenangan yang membuat kalian semua tak bisa meneruskan hidup. Dan berusahalah untuk menunjukkan dengan mencintai beberapa jengkal negeri ini. Sekian sosiodrama dari kelompok kami yang mengangkat judul tentang marka yang hilang, berisi tentang anggota aktivis tahun 98 yang diculik. Dan alasan kami untuk mengangkat judul ini karena kami terinspirasi dari novel Laut Bercerita dan juga artikel tentang Nezar Patria yang diculik pada Maret tahun 98. Alasan kami menampilkan sosiodrama ini walaupun tragedi ini udah jauh terjadi di tahun 98 karena pemerintah sampai saat ini juga belum memberikan hal yang pasti atau jawaban yang pasti. Dan untuk mengingatkan kita kembali tentang hal ini yang pernah terjadi di negara kita. Dan jangan pernah melupakan sejarah. Karena ada kutipan yang berbunyi, barang siapa yang melupakan sejarah, maka mereka akan mengulanginya kembali.